kita record aja. Jadi misalkan nanti kalian ingin mendengarkan ulang, itu bisa. Jadi meskipun di informasi nilai gizi itu gulanya 0, tapi apabila si produsennya itu tidak mengklaim itu tanpa penambahan gula, berarti ya kita anggap bahwa tidak ada klaim tanpa penambahan gula. Meskipun kalau misalkan di produsen itu, atau misalkan kita menghitung dari informasi nilai gizi dan disandingkan dengan peraturan itu sesuai, tapi apabila dari produsennya itu tidak ada klaim, berarti dianggap tidak ada. Gitu. Makanya di sini saya berikan komentar yang pertama adalah tanpa penambahan gula. Ada nggak tulisannya? Berarti bila memang tidak ada, berarti dianggap bahwa klaim tanpa penambahan gula itu tidak ada. Gitu. Meskipun di informasi nilai gizi gulanya 0. Gitu. Ibu. Kemudian terkait dengan serat. Nah, di sini kan kandungan serat yang tertera pada informasi nilai gizi berapa gitu kan. Karena di perhitunganmu itu tidak kamu tuliskan kadar serat pada bahan itu berapa. Jadi ketika saya melihat, saya beranggapan 6 gram, oh jangan-jangan apakah 6 gram itu adalah dari persyaratan ini gitu kan. Karena sekali lagi tidak kamu tuliskan. Kalau misalkan kamu tuliskan di sini persyaratan klaim tinggi produk serat serat pada produk itu juga mengandung 6 gram, itu kan jadi paham. Jadi ketika orang lain tuh melihat pekerjaanmu, itu tahu urutan mengerjakannya itu seperti apa. Gitu. Iya, Bu. Jadi kemarin saya kurang teliti, Bu. Nah, Enggak yaitu. neliti. Jadi ketika kalian menuliskan perhitungan itu harus juga berurutan. Ini tuh yang dihitung, oh ini klaimnya sekian, takaran sajinya sekian, di informasi nilai gizi itu kandungannya tertulisnya berapa, kemudian nanti baru dihitung. Di perhitungannya pun juga sebisa mungkin runtut, jadi ketika orang lain itu melihat, itu oh tahu, oh ternyata begini, dan kesimpulannya di sini, oh ternyata sesuai, itu memang benar. Kayak gitu. Oke. Oke, sudah ya, Debbie? Iya, Bu, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Yang lainnya bila ada yang ingin memberikan pendapat, bertanya, ataupun yang lain bisa angkat tangan terlebih dahulu. Jadi, kalau misalkan nanti tidak ada yang ingin tugasnya dibahas, baru saya tunjuk nanti. Siapa lagi yang ingin tugasnya dibahas? Biar paham nih. Jangan sungkan-sungkan bertanya, karena nanti misalkan kalian kan ketika melakukan pengembangan formula kan harus paham. Oh, ternyata misalkan nih ingin membuat makanan selingan tinggi serat misalkan. Syaratnya seperti apa? Bahan-bahan apa yang bisa digunakan untuk memenuhi klaim itu? Bagaimana cara membuatnya? Nah, itu kan harus paham. Nah, yang sekarang yang kita pelajari adalah berkaitan dengan klaim. Oh, ternyata kalau misalkan klaim tinggi serat itu begini loh cara menghitungnya, kayak gitu. Ibu, saya izin bertanya lagi, Bu. Siapa ini? Debiana. Oke, silahkan. Iya, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Lebih dulu mana, Bu, persyaratan harus BPOM dulu? Apakah harus SNI dulu, Bu? Terus itu apa perbedaannya, Bu, antara BPOM sama SNI? Terus yang kedua itu, Bu, bagaimana ciri produk yang aman dan baik? Apakah harus ada tiga-tiganya? SNI, halal, BPOM, atau hanya salah satu saja itu sudah aman? Oke, kalau yang di Badan POM itu adalah yang berkaitan dengan izin edarnya. Nah, untuk izin edar memang banyak sih ya, persyaratannya harus aman dan lain sebagainya. Dicek semua yang berkaitan dengan produk itu nanti yang akan dicek. Jadi misalkan produk itu memang aman dan bisa dikonsumsi seperti itu. Sedangkan untuk yang SNI itu kan salah satu persyaratan umum. Nah, ketika sudah sesuai dengan SNI, otomatis nanti juga di Badan POM-nya itu juga akan lebih mudah. Jadi SNI itu hanya sekedar persyaratannya aja. Sedangkan perizinannya itu
adalah yang mengurusi adalah di Badan POM-nya. Jadi antara SNI dan Badan POM itu adalah dua hal yang berbeda. Satunya adalah persyaratan, satunya adalah perizinan. Gitu. Kemudian ketika kita memilih produk, memang sebaiknya yang sudah ada izin dari Badan POM memang sudah bisa diedarkan dan berarti produk itu aman untuk dikonsumsi. Kalau misalkan tidak ada Badan POM-nya, kita bisa cek PIRT. Jadi kalau Badan POM itu kan dia ranahnya lebih luas, biasanya untuk produsen pabrik yang besar seperti itu, misalkan seperti Nestle, Mayora, dan lain sebagainya. Nah, bagi UMKM yang tidak bisa ke Badan POM, misalkan terkait dengan dana, karena dananya itu kan pasti besar ya kalau ke Badan POM. Saya kurang tahu berapa, tapi pasti lebih besar daripada yang di PIRT. Kemudian bagi yang masih baru terjun di UMKM, di bagian misalkan bagian pangan, kemudian masih mempelajari ini sebenarnya harus bagaimana sih terkait dengan hygiene, sanitasi, kemudian kandungan gizi, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa belajar dulu lewat PIRT. PIRT itu memang khusus untuk UMKM, kemudian persyaratannya juga lebih sederhana, dan juga nanti ada pendampingan biasanya dari Dinkes tempat. Jadi diajari nanti untuk sanitasinya harus begini dan begini, kemudian cara membuat pangan yang aman itu begini, itu didampingi, dan jadi bagi UMKM itu akan lebih tahu, oh kita PIRT dulu lah, nanti kalau misalkan pemasarannya itu sudah lebih luas, kemudian bisa naik ke Badan POM, di izin edar dari Badan POM, seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi pertanyaan yang kedua apa? Apa tadi Debiana yang kedua? Itu Bu, bagaimana ciri produk yang aman dan baik? Apakah harus ada 3 label itu Bu? Atau hanya Oke. satu? Untuk ciri pangan yang baik, usahakan yang pertama memang ada izin edarnya dari Badan POM atau dari PIRT. Kemudian kalau terkait dengan halal, itu memang sebenarnya adalah suatu kewajiban dari produsen untuk memberikan label halal apabila produknya itu memang halal, gitu ya. Tapi apakah misalkan tidak ada logo halalnya itu berarti haram, ya belum tentu juga. Siapa tahu memang belum didaftarkan untuk halalnya begitu. Jadi bagi yang muslim itu memang sebaiknya saya sarankan juga untuk memilih produk yang halal seperti itu. Tapi kalau misalkan bagi yang non muslim itu kan bebas ya. Monggo terserah mau mau memilih yang halal boleh, mau yang tidak boleh. Jadi kalau yang halal itu selain dia aman juga baik. Tapi kalau yang di Badan POM itu dia aman saja. Kalau baiknya itu baik secara keamanannya, tapi tidak melihat halal haramnya. Kayak gitu. Jadi sekali lagi dikembalikan pada pribadi masing-masing. Apabila memang concern-nya itu adalah di halal juga, monggo silahkan bisa memilih produk-produk yang sudah berlabel halal dari MUI. Itu akan jauh lebih menenangkan. Tapi bagi yang memang tidak terlalu concern terhadap halal dan misalkan bukan beragama Islam, itu bebas mau memilih yang seperti apa. Nah, bagi kalian kalau misalkan mau mengembangkan produk, juga lihat nanti sasaran kalian itu siapa. Jika sasarannya itu adalah umum, saya sarankan pilih produk yang halal karena marketingnya jauh lebih luas. Tapi misalkan produk kalian itu memang dikhususkan bagi yang bukan beragama Islam, kemudian nanti mengandung babi, hammer, dan lain sebagainya, ya monggo silahkan. Tapi nanti konsekuensinya adalah untuk marketingnya jelas lebih sempit, kemudian memang harus memenuhi persyaratan bahwa mencantumkan misalkan logo babi atau dituliskan bersinggungan dengan babi atau dituliskan kadar alkoholnya berapa. Gitu sih, Debbie. Baik Bu, terima kasih. Oke, ini sudah ada yang angkat tangan. Yang pertama ada Safna. Bagaimana Safna? Iya Bu, baik. Yang kemarin itu tugas saya di komentar sama Ibu mengenai kadar laktosa karena produk yang saya pilih itu kemarin bebas laktosa, makanya kadar laktosa pada produk yang Ibu tanyakan itu adalah 0 gram Bu. Begitu. Oke, sebentar saya cek dulu tugasnya. Sudah terlihat kah? Ini punya Safna. Iya Bu, sudah terlihat.
Ini Safna untuk produk yang digunakan untuk mengidentifikasi klaim itu produknya apa? Produknya fiber cream, Bu. Oke, fiber cream. Laktosa. Oke, kita di sini klaimnya adalah yang terkait dengan laktosa, bebas laktosa, kemudian komentar saya kadar laktosa pada produknya itu berapa, karena di persyaratan di sini adalah tidak lebih dari 10 mg per kilokalori. Kemudian di sini di penjelasannya itu hanya menuliskan terdapat kesesuaian antara klaim pada kemasan dengan informasi nilai gizi. Ini saya tidak jelas sih ketika melihat informasi nilai gizinya, tidak bisa membaca. Untuk apakah memang tertulis laktosanya itu 0 atau jumlahnya kurang dari berapa tadi? 10 mg. Ya, 0, Bu. Jumlahnya di informasi nilai gizi 0 gram. Iya, saya kemarin soalnya ngeceknya nggak bisa, burem tidak bisa saya baca, makanya saya tanya kadar laktosa pada produk itu berapa. Jadi memang sebaiknya dituliskan langsung aja bahwa di informasi nilai gizi nilainya itu adalah 0 dan memang di situ tuh tertulis kayak gitu. Jadi ketika orang lain melihat pun oh memang dia kesimpulannya adalah sesuai dan memenuhi dari persyaratan yang ini tidak lebih dari 10 mg per kilokalori. Begitu Safna maksud saya. Baik, Bu. Terima kasih koreksiannya. Oke, Safna sudah ada. Aduh, ini saya bingung. Manggilnya siapa? Shiny. Gimana? Shine. Apa? Shine, Bu, Shine. Shine. Kayaknya saya sudah pernah nanya ya, tapi saya lupa terus. Shine. Oke. Bagaimana Shine? Saya mendapat feedback tentang tidak ada penjelasan klaim tanpa penambahan gula ya Bu. Namun saya rasa di laporan saya kemarin itu ada. Mungkin ada di bagian mananya itu yang saya tidak paham di penambahan klaim penjelasan klaimnya itu Bu. Jadi bagaimana ya Bu? Oke, sebentar. Oh, oke. Saya ingat. Jadi ini tanpa penambahan gula, ini punyanya Shine, tanpa penambahan gula, berarti kata-katanya itu adalah tanpa penambahan gula. Kata-kata di mana? Labelnya itu harus tanpa penambahan gula. Sedangkan ketika saya membaca klaim yang di sini, ini itu bukan klaim termasuk klaim tanpa penambahan gula. Ini itu masuknya yang mungkin di fungsi zat gizi atau di fungsi lain. Gitu maksud saya, Shine kemarin itu. Ya Bu, sebenarnya saya mau letakkan itu di fungsi bagian atasnya lagi itu, cuman di bagian sebelahnya ini apa sih? Nah, di bagian persyaratannya itu saya belum menemukan Bu. Sebenarnya kemarin mau diletakkan di bagian perbandingan zat gizi itu. Jadi misalkan di persyaratannya itu tidak ada, berarti memang itu bukan klaim yang sesuai dengan persyaratan gitu loh. Oh, ya Bu, paham. Oke, jadi ya Bu, bagi yang lain juga sih. Jadi ketika kalian melihat klaim itu memang harus hati-hati. Jadi klaim yang ada di persyaratan itu kalau misalkan di labelnya ada, berarti tulisannya itu harus sama, harus sesuai. Jadi misalkan yang tanpa penambahan gula, ya tulisan di klaim itu harus tanpa penambahan gula, bukannya seperti ini. Ini itu
lebih cocoknya ke fungsi zat gizi atau fungsi lain. Tapi kalau misalkan mau dimasukkan di fungsi zat gizi ataupun fungsi lain, itu pun nanti juga dicek di persyaratannya. Ada nggak persyaratan yang bilang seperti ini, kayak gitu. Saya sih nggak hafal sih, coba ya, coba saya cek dulu di peraturannya. Oh, salah. Ini informasi nilai gizi. Fungsi, kalau perbandingan zat gizi bukan sih. Jadi kalau karena ini aja deh saya. Yang ini untuk masuk ke perbandingan zat gizi yang tadi, yang gula tadi juga bukan, karena di perbandingan zat gizi itu adalah di sini kalau kurang itu adalah natrium, zat gizi mikro kecuali natrium untuk poin pertama, yang poin kedua energi dan natrium, kemudian memenuhi persyaratan rendah. Ini kalau yang lebih sih. Untuk yang fungsi zat gizi, gula, tiamin, vitamin, folat, ini vitamin, ini mineral, magnesium. Gula tidak ada sih. Ini fungsi lain, serat pangan doang. Ini klaim isotonik. Berarti yang tadi yang terkait dengan gula tadi, dia tidak bisa dimasukkan ke fungsi zat gizi maupun fungsi lain. Atau yang klaim tanpa penambahan gula, yang satunya. Produknya ini apa? Biskuit Tropicana Slim. Biskuit Tropicana Slim. Nah, di sini sebentar. Di klaim tanpa penambahan gula itu yang di kandungan gizi ada keterangannya rendah gula, itu hanya khusus untuk produk mana ya? Permen, sirup, minuman serbuk, jus, jelly, selai, dan minuman. Jadi untuk biskuit itu tidak bisa sih diklaim tanpa penambahan gula. Jadi yang ini loh. Kemarin sudah mencari ini kah kategori 04125 masuk kategori 5 sama kategori 14? Belum, Bu. Nah, jadi
dicari, kemudian setahu saya, seingat saya ini termasuk yang jenis-jenis minuman, jam, jelly, dan lain sebagainya yang memang dia itu biasanya penambahan gulanya yang tinggi kayak gitu. Gitu. Kemudian yang di sini pun di penjelasan klaim pun itu juga tidak membahas yang ini, yang bagian sini. Yang untuk penjelasan klaimmu itu kan yang dibahas adalah yang ini saja sih, 20 gram ini. Yang terkait dengan persyaratan lain itu tadi itu belum dijelaskan. Makanya juga saya jadi agak bingung juga kemarin itu. Ini seperti apa? Gitu sih, Shine. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Rohimatus, silahkan. Izin bertanya Bu terkait yang untuk penilaian yang itu Bu, SNI dan halal. Untuk yang SNI sama halal kan itu tidak ada feedbacknya ya Bu, kemudian muncul nilainya. Terus untuk nilai tertinggi kan katanya 85 ya Bu. Saya penasaran untuk kesalahan yang di SNI sama halal itu gimana gitu. Oke. Untuk yang klaim itu sudah Bu, sudah sesuai dengan kesalahan sama nilainya itu sudah. Terima kasih. Bentar, saya cek dulu ya. Baik Bu. Apa ya, bentar. Kayaknya SNI susu kental manis tidak ada, tah? Tidak menemukan atau bagaimana? Mohon izin Bu, barusan suaranya putus-putus Bu. Yang berkaitan dengan SNI susu kental manis itu tidak menemukan atau memang tidak tahu atau seperti apa? Halo, apakah suara saya masih putus-putus? Iya Bu, barusan keputus Bu suaranya Bu. Oke, sebentar. Kalau sekarang masih putus-putus nggak? Sudah tidak Bu. Tidak, Bu. Oke. Yang punyanya Rohimatus terkait dengan tugas SNI, itu untuk susu kental manis itu tidak menemukan SNI-nya kah? Saya tidak menemukan Bu di website sama yang di labelnya tidak ada Bu. Kata kuncinya kemarin apa? Saya memakai susu kemudian saya pakai itu Bu, pemanis juga Bu. Jadi ketika kalian mencari di SNI itu hati-hati ketika memasukkan kata kuncinya. Ya. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena beberapa kadang tidak menemukan karena salah kata kuncinya. Jadi untuk susu kental manis, kalian bisa tuliskan seperti ini, jadi judul langsung susu kental manis. Kemudian nanti akan keluar di sini. Ini ada tahun 98 tapi tidak berlaku, yang berlaku adalah yang tahun 2011 ini. Sedangkan di tugasnya Rohimatus di sini, nah yang ini susu kental manis tidak ada, padahal saya yakin ada waktu itu. Gitu. Tepung bumbu pun seingat saya itu ada. Saya pernah nyari soalnya. Tepung apa ya kata kuncinya? Tepung bumbu apa ya?
Iya Bu, itu saya yang bertanya Bu. Tepung bumbu ini ada juga, tapi di tugasnya pun juga di sini tidak ada, tapi ketemu sih. Tapi yang ini sih, yang susu kental manis berarti yang belum ada. Itu Rohimatus. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Oke. Selanjutnya ada Nadia. Gimana Nadia? Itu Bu, izin bertanya. Untuk barang-barang kosmetik itu kan kalau sekarang kan juga tren-trennya itu ada brand-brand dari lokal, dari luar brand-brand kosmetik dari luar negeri. Itu dan toko-tokonya itu klaimnya itu apa namanya sudah BPOM gitu Bu. Tapi kan belum tentu ada halalnya. Yang harus kita waspadai kandungan dari bahan kosmetik yang tidak lolos halal itu apa ya Bu? Kosmetik. Kosmetik bisa saja alkohol. Jadi alkohol itu, jadi gini, senyawa-senyawa, misalkan nih, apa ya contohnya, yang lagi tren kandungan-kandungan, ada mungkin kalau yang concern di kosmetik yang mungkin pernah dengar, ada niacinamide, kemudian ada vitamin C larut air sih. Terus ada retinol, mungkin kalau yang pernah dengar ya. Nah, beberapa bahan aktif seperti itu kan tidak larut sama air. Beda kalau vitamin C kan larut. Tapi bahan-bahan yang lain itu belum tentu larut sama air. Sehingga perlu pelarut yang lain dan kadang itu menggunakan alkohol gitu kan untuk melarutkan bahan-bahannya itu sebagai pelarutnya. Nah, alkohol yang digunakan itu dari mana gitu kan? Apakah dari industri khamr atau bukan? Nah, kalau misalkan dari industri khamr kan itu perlu dicek lagi sejauh mana menggunakan alkohol dari industri khamr. Apakah alkoholnya itu langsung dipisahkan kemudian digunakan atau melalui reaksi-reaksi terlebih dahulu. Itu yang mungkin jadi titik kritis. Kemudian mungkin yang lainnya yang jadi titik kritis itu adalah hasil fermentasinya. Produknya SK2 kalau nggak salah itu ada apa ya namanya, galactomyces kandungannya kalau nggak salah. Itu juga hasil fermentasi dan itu pun juga dicek lagi itu hasil fermentasinya itu dari mana. Bila hasil fermentasinya itu adalah hasil samping dari khamr, itu berarti juga termasuk dari yang haram. Terus apa lagi ya? Kalau yang kan kayak beberapa produk itu ada yang tulisannya vegan. Ya kan, misalkan seperti merek yang The Body Shop, kemudian yang paling terkenal sih The Body Shop sih. Yang lainnya juga ada beberapa yang bilangnya vegan gitu kan. Vegan memang tidak menggunakan hewan apapun, jadi untuk titik kritis dari hewan masih aman. Tapi itu tadi, ada nggak yang alkohol itu yang berasal dari atau mungkin hasil-hasil fermentasi khamr, gitu sih, Nadia. Baik Bu, terima kasih. Jadi sekali lagi terkait dengan halal itu tidak hanya berkaitan dengan babi, tapi lebih luas dari itu, lebih kompleks karena juga berkaitan dengan alkohol, berkaitan dengan khamr, kemudian apakah dia bersinggungan dengan alat-alat yang menggunakan babi. Nah, itu yang perlu diwaspadai juga. Gitu. Yang lainnya ada lagi yang mau menanyakan, mungkin menanyakan tugasnya? Yakin ini tidak ada? Ntar saya cek dulu deh. Oke, kalau tidak ada ini saya coba bahas tugas. Ada yang punya Aprilia. Di sini tuh kandungan yang klaimnya ini adalah klaim kandungan gizi. Aprilia adakah?
Halo, Aprilia, adakah? Ada, Bu. Aprilia kemarin untuk yang digunakan untuk perhitungan klaim ini produknya apa? Floridina, Bu. Floridina. Oke, ini minuman ya. Nah, di klaimnya ini kan mengandung vitamin C. Mengandung vitamin C, kemudian di persyaratannya ini persyaratan perbandingan gizi, bukan persyaratan kandungan vitamin C. Jadi kalau mengandung vitamin C itu dia berarti sepadan dengan sumber, berarti kalau untuk vitamin kalau nggak salah, benar. Kalau nggak salah 15% dalam bentuk padat. Kalau misalkan minuman berarti dalam bentuk cair, syaratnya adalah 7,5% dari ALG. Bukan persyaratan seperti ini. Makanya di sini juga saya komentari, coba cek lagi persyaratan vitamin C di peraturan. Gitu. Jadi kalian nanti kalau misalkan di sini di perhitungannya itu sudah benar 7,5% dikalikan ALG, tapi ketika di tabelnya itu yang persyaratannya itu yang kurang tepat. Gitu. Iya, Bu, tapi di saya nggak muncul feedbacknya, Bu. Nggak muncul komennya. Ini nggak muncul, tak? Iya, Bu. Oke. Lihatnya pakai HP apa pakai laptop? Pakai HP, Bu. Mungkin kalau pakai HP kadang tersembunyi di bagian mana gitu. Oh. Mungkin sih ya. Ayo, siapa lagi yang ingin dicek tugasnya? Atau mungkin ada yang masih ingin ditanyakan? Coba kita cek punyanya. Kalisa ada tak? Kalisa ada? Mohon maaf Bu, atas nama Kalisa Nabila izin ke saya keluar masuk Zoom dikarenakan terkendala jaringan Bu. Wah, sayang sekali ya, padahal kita mau bahas tugasnya Kalisa. Jadi ini komentarnya lumayan banyak. Nah, kalian juga harus hati-hati. Klaimnya di sini kan sumber. Di persyaratannya itu bila sumber, bentar. Sumber ini bebas. Vitamin. Nah, sumber serat pangan itu kan 3 gram per 100 gram. Jadi hati-hati ketika mencocokkan antara klaim dengan peraturannya. Bila sumber pangan 3 gram 100 gram bila dalam bentuk padat, untuk tinggi atau kaya itu minimal 6 gram per 100 gram. Sedangkan di sini punyanya Kalisa ini memang klaimnya itu tertulisnya sumber serat, tapi persyaratannya itu adalah harusnya persyaratan yang untuk sumber serat 3 gram per 100 gram harusnya. Kemudian klaim fungsi gizi di label apa? Klaim fungsi gizi, nah ini lagi. Kalau misalkan di punya kalian itu memang tidak ada klaim fungsi zat gizi, berarti kan di persyaratannya juga harusnya dikosongin aja, karena kan tidak perlu dicek, karena memang tidak ada kayak gitu. Atau misalkan menurut kalian ada, misalkan nih, kalian pengennya ini tuh sebenarnya bisa diklaim gitu kan, karena memenuhi persyaratan. Nah, itu dicek aja di pembahasan. Di pembahasan juga tidak dibahas kalian tuh maunya seperti apa, sehingga saya kan juga bertanya-tanya ini maunya itu bagaimana, dan apalagi sekarang Kalisa sedang ada kendala Zoom ya, jadi tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan tugasnya. Kemudian di perhitungan ada sumber protein, tapi di label tidak ada. Nah, ini juga tugasnya sama seperti punyanya Atwila dan beberapa teman yang lain, itu juga tugasnya hampir sama sih, bukan hampir, tapi sama. Jadi di perhitungan itu ada sumber
protein seperti ini, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai, tapi di labelnya sama sekali tidak ada. Itu kan juga menimbulkan pertanyaan, sebenarnya untuk sumber protein itu ada apa enggak sih, kok di hitung-hitungan itu ada gitu. Terus yang di komponen penyusun sumber serat apa? Ini saya tanya seperti ini karena di persyaratan di sini, di label sini itu mencantumkan komponen penyusun dan sumber serat. Jadi harus di label itu harus tertulis penyusun dan sumber seratnya itu dari apa, begitu kan. Kemudian pangan mengandung serat paling sedikit 3 gram saja, berarti perlu dihitung. Sedangkan di klaimnya di sini itu fungsi lain itu tidak ada, dan tiba-tiba tertuliskan klaimnya itu yang seperti ini. Jadi kan tidak sesuai antara di sini tuh klaimnya tidak ada, tapi kok tiba-tiba ditulis, dan di persyaratannya pun juga tertuliskan di sini, gitu kan. Nah, berhubung tugas teman-teman yang lain ada yang sama persis dengan punyanya Kalisa, mungkin bisa memberikan feedback sebenarnya kemarin itu maunya itu bagaimana. Sehingga misalnya seperti sumber protein kok nggak ada, kemudian terkait dengan fungsi zat gizi dan fungsi lain menuliskannya seperti ini, itu mungkin bisa dijelaskan, atau mungkin saya aja yang tidak paham terkait dengan tugasnya. Ayo ya, siapa yang punya tugas sama, mungkin Apila atau teman-temannya lain yang tugasnya sama persis dengan ini, bisa memberikan feedback. Nggak ada feedback. Atau mungkin kemarin mengerjakannya beneran sama. Ya udah, kalau yang lain udah mengerjakan, saya minta tugasmu dong, saya ambil namanya, saya ganti namanya aja, tugasnya sama gitu. Soalnya benar-benar sama tugasnya itu. Kesalahannya pun juga sama. Kalau misalkan produknya sama tapi dikerjakan oleh orang yang berbeda, setidaknya kan cara menulisnya pasti beda kan, cara menghitungnya mungkin, kemudian kata-kata di bagian penjelasan itu mungkin berbeda biasanya. Untuk penjelasan klaim yang di sini pun juga tidak tertuliskan di label, padahal kan harusnya juga ada penjelasannya lebih lanjut di tabel kayak gitu. Jadi jangan kira tugasnya tidak saya cek satu-satu soalnya. Jadi untuk memastikan bahwa kalian itu beneran paham dengan tugasnya, sudah paham apa belum. Soalnya sayang banget kalau misalkan nanti ke depannya kalian tidak paham terkait dengan hal-hal seperti ini, karena misalkan kalian nanti fokusnya di bidang pangan, ingin mengembangkan produk dan lain sebagainya, itu kita pasti akan kembali ke peraturan yang berlaku itu seperti apa. Kayak gitu. Kayaknya juga nggak mungkin ya kalau ahli gizi tidak mengembangkan produk itu, pasti ada pengembangan produknya. Nah, kan tidak ada yang mau menanggapi terkait dengan tugas ini, baik Kalisa mungkin atau teman-teman lain yang punya tugas sama dengan punyanya Kalisa? Oke, nggak ada feedback. Kita cek tugas punya yang lain aja. Oke, coba punyanya Triksi adakah? Iya Bu, ada. Oke, punyanya Triksi ini yang digunakan ini ya untuk perhitungan Cimory yogurt drink ini. Iya Bu. Kita cek terkait dengan serat. Nah, ini kan punyanya Triksi itu adalah minuman. Minuman berarti dalam bentuk cair. Persyaratannya 1,5 gram per 100 kilokalori. Nah, ini berarti kalau kilokalori itu yang dilihat itu adalah energinya. Berbeda dengan
yang di sini, yang dalam bentuk padat, dia per 100 gram, berarti yang dilihat itu adalah beratnya. Nah, jadi hati-hati ketika kalian mau misalkan seperti yang diserat ini dalam bentuk cair, cek lagi apakah di sini itu misalkan, oh mili, yang di sini kilokalori, nah itu cek lagi. Yang lainnya misalkan seperti, nah ini yang protein sama vitamin dan mineral dalam bentuk cair itu satuannya adalah per 100 mili. Ini 100 mili, di sini ada 100 mili. Berarti kalau untuk 100 mili ini berarti yang dilihat adalah yang takaran sajinya. Nah, kalau yang di sini yang per 100 kilokalori ini ada kilokalori ini berarti nanti yang dibandingkan itu adalah untuk yang energinya. Gitu. Jadi harusnya yang di sini itu bukan mili tapi kilokalori. Untuk yang sumber serat. Kalau yang kalsium tadi sudah benar ini pas 100 mili. Kalau yang rendah lemak, coba kita cek rendah lemak. Rendah lemak. Nah, kalau rendah lemak sudah benar ini per 100 mili. Nah, untuk perhitungannya rendah lemak, rendah serat, ini kan 5 gram harusnya Triksi masih punya kah produknya? Nggak ada, Bu, sudah. Oke, kita coba cek yang di foto, mungkin ada. Oh, nggak kelihatan ya. Tapi untuk foto Fotonya coba dilihat. Coba kita hitung deh. Fotonya terlihatkah, Triksi? sebentar, Bu, masih saya cari. Oke. Tadi punya Triksi itu Di bagian nah, di syaratnya tadi untuk sumber serat tadi berapa? 1,5 gram. 1,5 gram per 100 kilokalori. Di produk ada 5 gram. Untuk energinya berapa? 200, Bu. 200 kilokalori. Iya. 5 gram per 200 kilokalori. Ini sama dengan berapa gram per 100 kilokalori? Ayo, ada yang mau menghitung? $2,5, Bu. Maksud itu 2,5. Jadi, sesuai enggak? tidak, Bu. Karena sumber serat itu kan minimal 1,5 gram per 100 kilokalori. Di produknya itu mengandung 2,5 gram serat per 100 kilokalori. Sesuai enggak berarti? Sesuai, Bu. Sesuai. Jadi ketika kalian nanti mau mengklaim itu juga harus hati-hati menerjemahkan ini. Untuk sumber atau tinggi atau kaya ini persyaratannya adalah tidak kurang dari. Jadi atau kita anggap atau sepadan dengan minimal. Minimal itu segini. Beda dengan persyaratan yang rendah atau bebas. Yang ini
itu persyaratannya adalah tidak lebih dari atau sepadan dengan maksimal. Jadi maksimal itu ya segini. Tuh, soalnya kemarin tuh masih ada juga yang salah mengartikan dari ini, tidak lebih dan kurang dari. Yang itulah. Jadi kemarin tuh ada yang tugasnya itu rendah lemak kalau nggak salah. Kemudian ternyata lemaknya itu sebenarnya sesuai, kurang dari 3 gram, tapi kesimpulannya dia bilangnya tidak sesuai, karena mungkin dia beranggapan bahwa harusnya minimal lemaknya 3 gram, padahal di sini tulisnya adalah tidak lebih atau maksimal 3 gram. Gitu. Triksi paham ya untuk kesalahannya? Ya Bu, paham. Bu, saya izin bertanya. Ya. Saya masih belum seberapa ngerti tentang itu yang kandungan kalsium. Kemarin saya tuh nanya-nanya tapi nggak paham gimana ya Bu ya, maksudnya perhitungannya ini. Kalsium. Iya Bu. Kalsium 7,5% ALG per 100 mili. Klaimnya sumber kalsium. Kandungan kalsium 30% memang tertulisnya di situ. Iya Bu. Berarti ada 3,3 mg kalsium per 250 mili produk. Kemudian dari ini dijadikan berapa gram? Oh, berapa gram sih yang ini? Harusnya mili sih ini ya, bukan gram. Harusnya mili. Coba ntar. Sampai sini persamaan yang ini sudah oke sih, sampai sini. Berarti tiga koma tiga kali 100 sama dengan 250x 3,3 kali 100 330 dibagi 250 1,32. Untuk nilai x-nya sesuai. Maksudnya benar. 1,32 ini sudah benar. Kesimpulannya adalah tidak sesuai karena 1,32 mg kalsium per 100 mili produk. Persyaratannya adalah 7,5% kali 1.100 adalah 82,5. Oh, 7,5%, salah. 82. Oh iya, ya udah bener sih, Triksi. Cuman hati-hati, ini kurang lengkapnya adalah tidak ada keterangan 1,32 mg itu per berapa, gitu kan? Sebaiknya sih diberikan keterangan bahwa 1,32 ini adalah per 100 gram. Kemudian di nilai ALG atau di persyaratannya ini 82,5 mg itu per 100 mili. Oh, maaf, tadi saya bilangnya gram, harusnya mili karena produknya cair. Gimana, Triksi? Ya Bu, paham. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang minta tugasnya dibahas? Tugas SNI. Coba sih kita lihat. Alfiranda adakah? Ada Bu. Coba kita lihat tugas SNI-nya Alfiranda. Apa ya yang kurang? Oh ya, yang ini yang biskuit. Ini belum menemukan di website. Nah, ya Bu, belum.
Coba kita cari halal MUI. Mana ini kok nggak mau? Oke, nama produknya apa? Gorio-rio, Bu. Tulisannya gimana? Gorio Gorio. begini. Ya, Bu. Benar, tanpa spasi? Benar. Kadang ini soalnya, apa ternyata ada yang di spasi, ada yang enggak, itu pengaruh banget di pencariannya. Maaf ya, ini internetnya emang agak lemot. Tidak ditemukan. Ada nomor SNI-nya nggak di situ? Kalau SNI-nya nggak Di ada, Bu, cuma labelnya? label halal aja. Produsennya? Siantar Top, Bu. Jadi ketika kalian mencari namanya, pakai nama produk, tidak ketemu, bisa cari nomor sertifikatnya. Bila tidak ada sertifikatnya, berarti langkah terakhir itu adalah mengecek dari produsennya. Nah, biasanya untuk produsennya itu kan banyak banget nih. Makanya saya bilang ini adalah langkah terakhir, karena banyak banget untuk yang satu produsen seperti Siantar Top itu kan pabrik gede ya. Produknya pasti banyak. Jadi bisa dicek seperti ini. Kemarin sudah dicek seperti ini kah? Atau Sudah, Bu. tapi tidak ketemu juga Belum. lemotnya. Hoiki gemas Hoiki. Maestro profesi. Gorio-rio itu yang mirip Oreo itu ya? Ya, Bu, yang mirip Oreo. Gorio-rio. Lama sih, tapi kalau ngecek kayak gini sih. Maksudnya ini kasihan teman-teman yang lain. Coba Gorio dipisah. Kemarin tuh punyanya tugasnya siapa ya? Itu harusnya digandeng sama dia kayaknya nulisnya dipisah. Jadi di websitenya itu nggak ketemu. Itu pengaruh banget meskipun hanya sekedar dipisah maupun gandeng kayak gitu. Oke, berarti memang di sini tidak ada. Terus yang SNI ini banyak banget yang tidak ketemu. Ini memang tidak ada atau bagaimana, Alfiranda? Kalau yang SNI itu, Bu, lihat di produknya. Belum saya cari di website. Nah, sedangkan untuk yang apa?
perintahnya itu kan apabila tidak ada di labelnya, itu silakan cari di websitenya. Jadi Iya, Bu. logonya mungkin memang tidak ada, tapi untuk SNI-nya itu pasti ada. Misalkan yang paling pasti ada itu adalah kecap manis, itu pasti ada. Susu ada. Nah, itu sih ini yang kemarin membuat nilainya turun karena sebenarnya untuk produk-produk ini tuh bisa dicari. Seperti mie goreng, ini bukan mie goreng instan nanti nyarinya di SNI, tapi mie instan itu ada juga. Itu Alfiranda. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi punya siapa yang ingin dibahas? Coba deh. Febia ada kah? Bu ada. Oke, coba kita cek punyanya Febia. Ini kok kosong Febia? Oh, kebalik ya. Harusnya nomornya tuh di Maaf Bu, sini. kebalik. Harusnya nomornya tuh di sini. Ini kan ada atau tidak. Mungkin gara-gara itu ya saya kasih nilai rendah. Yang Royco memang tidak ada. Saya cari itu Bu nggak ada, tapi nggak tahu kalau dicari lewat produsennya. Teman-teman yang lain ada enggak yang punya apa yang sama, hal yang sama terkait dengan MSG, Royco, itu kalian mencarinya pakai kata kunci apa? Kan merek itu banyak ya, masing-masing produsen biasanya punya nama sendiri-sendiri. Jadi untuk MSG biasanya ada Royco, ada Masako. Nah, itu kalau untuk nyari di BSN kan nggak mungkin ya pakai Royco, pakai Masako gitu. Beda kalau kita nyari di MUI itu memang bisa pakai Royco, pakai Masako bisa. Tapi kalau untuk yang di SNI kita kan menggunakan kelompok umum. Yang lainnya ada nggak yang menemukan SNI untuk yang semacam bumbu Royco, Masako kayak gitu? Coba kita cari dengan kata-kata penyedap. Penyedap nggak ada. Penyedap rasa tidak ada. SNI penyedap rasa aroma, penguat, bahan tambahan makanan. Bahan tambahan makanan. 96. Coba kita cek. Ini cara gampang sih, cuman perlu di cross check lagi. Cari di Google itu adalah cara gampang, tapi perlu di cross check. Meat flavor spices, bumbu rasa sapi. Nggak ada keterangannya. Masuk bumbu dan rempah-rempah. Bumbu rasa sapi. Bila mungkin produknya kalian itu ada rasa sapinya, berarti bisa. Misalkan seperti Royco rasa sapi bisa. Tapi kalau Royco rasa ayam, masuknya, jadi saya jadi penasaran. Kalau misalkan rasa ayam, masuk ke mana ya? Coba yang kita nomor ini.
Bahan tambahan makanan. Memang MSG, penyedap rasa itu masuk ke bahan tambahan makanan. Oh, nggak ada keterangan lebih lanjut. Berarti bisa juga masuk ke SNI-nya bahan tambahan makanan. Atau coba dicek pakai kata kunci bumbu. Bumbu, rempah. Nah, ini bisa dicek lagi tadi yang ada tepung bumbu bisa pakai tepung bumbu yang ini kalau misalkan kalian ada. Oh, ini ada bumbu rasa ayam. Tadi ada rasa sapi yang untuk rasa ayam nomornya ini. Bumbu, oh nggak ada, cuman 2 itu. Tapi daripada yang di BTP, di bahan tambahan pangan, saran saya kalau untuk yang penyedap rasa, itu lebih cocoknya di sini bumbu rasa ayam atau bumbu rasa sapi, tergantung nanti punyanya kalian, itu rasanya apa, rasa ayam atau rasa sapi. Gitu, Febia. Bu. Oke. Sepertinya ini nilainya itu kemarin rendah karena salah memasukkan nomor label. Harusnya nomor label di sebelah kanan, ini dimasukkannya di sebelah kiri. Jadi ketika saya melihat, loh kok kosong gitu. Karena sudah terkonfirmasi bahwa ini adalah kesalahan mengisi, nilainya bisa saya naikkan. Cuman karena tadi yang bumbu kosong, jadi tidak bisa sempurna. Nah, kayak gini kan lumayan, ini beruntung karena punyanya Febia saya komentari. Yang lainnya, kalau misalkan punya kalian tuh ada yang tidak sesuai, itu silahkan tanya, seperti teman-teman yang sudah-sudah tadi. Atau misalkan masih punya pertanyaan yang lain, boleh ditanyakan mumpung kita bertemu, karena ini adalah pertemuan terakhir dengan saya. Untuk selanjutnya saya tidak lagi mengajar di semester 5. Jadi misalkan nanti kalian ada pertanyaan terkait dengan klaim, terkait dengan halal, itu silakan sekarang saja ditanyakan mumpung masih bertemu. Nanti ketika ujian, ketika UTS, nanti soalnya juga ada yang perhitungan kayak gini. Jadi daripada kalian bingung, mending tanyakan aja sekarang. Dinda adakah? Halo, Dinda adakah? Iya, Bu, ada. Oke, coba kita cek ya punyanya Dinda. Nah, ini kandungan zat gizi. Bentar. Ini produknya apa, Dinda? Itu susu Ultra Milk, Bu. Oke. Masih punya produknya? Udah nggak ada, Bu. Atau fotonya masih ada? Bentar, Bu, saya cari ya. Karena di sini itu tertuliskan untuk kandungan zat gizi itu ada klaimnya, tapi di sini itu kosong, bagian klaim pada label itu kosong. Seharusnya kan untuk yang tampil klaim pada label ini itu kan ditulis pada label itu tertulisnya itu bagaimana. Gambarnya udah nggak ada, Bu, ternyata. Itu klaim pada labelnya saya kelupaan, Bu, nggak ditulis. Soalnya pas itu udah mepet sama waktunya. Terus wifi-nya pas itu lagi lemot juga kan. Jadi saya agak gopoh gitu. Nggak telat sih sebenarnya ini. Cuman ya ini sih yang sangat disayangkan karena itu kan juga pengaruh di nilai ya. Jadi untuk yang klaim pada label itu isinya adalah di label itu tulis seperti apa dan di persyaratannya itu seperti apa. Misalkan untuk yang kandungan zat gizi itu kan tidak ada persyaratan kandungan vitamin pada produk lebih dari yang disyaratkan. Ini itu bukan persyaratan pada kandungan zat gizi seingat saya. Kalau kandungan zat gizi, mana ya? Kandungan zat gizi untuk vitamin itu hanya hanya ini aja.
Ini kan dicek klaim kandungan zat gizi. Hanya ada sumber, kemudian ada tinggi atau kaya, atau kalimat yang lain itu bisa menggunakan mengandung atau dengan. Itu. Jadi makanya menimbulkan pertanyaan di sini. Karena persyaratannya kan seperti ini bilangnya, nggak sesuai dengan persyaratan kandungan gizi. Kemudian, oh iya ini kayaknya saya deh yang salah ya kalau yang kali ini. Kandungan vitamin D3, vitamin D 7,5% dari ALG. Kandungan vitamin D 7,5% dari ALG. Ini di produknya kah? Iya, Bu, di produknya. 7,5%. Vitamin D. Berarti buka ALG. ALG vitamin D. Itu berarti untuk kelompok umum mestinya. Ini 15 punyamu tulisnya mana tadi? 20% kali 15. Bentuknya cair. 20% itu dari mana? 20% itu dari itu, Bu, kandungan gizi yang ada di balik produknya. Tujuh 7,5% dari ALG. Oh, ini syaratnya 7,5%. 7,5 sumber. Bentuknya cair. 7,5 kali 15, 1,125 mcg per 100 gram. Vitamin D-nya 20% kali 15. 3 per hasilnya. Hasilnya ini maksudnya gimana? Dituliskan hasil ini. Sesuai apa enggak? Sesuai, Bu. Jadi ini juga sih yang membuat bingung karena tulisnya itu hasil. Terus oke ini hasilnya 1,2, kemudian disyaratannya itu adalah 1,125. Tapi tidak ada kesimpulan apakah sesuai atau tidak. Karena kan yang di sini itu kan apa dikosongin. Jadi kan saya nggak tahu ini tuh kemarin tuh maunya itu bagaimana karena di perhitungannya juga seperti ini, hanya bilangnya ini hasil doang. Kemudian tidak ada satuan. Ini juga penting ya berkaitan dengan satuan karena tadi misalkan tadi siapa tadi itu yang sempat salah harusnya dalam bentuk kilokalori, dia nulisnya dalam bentuk mili. Nah, itu riskan banget. Jadi penting sekali menuliskan satuan di sini, 1,125 itu satuannya itu apa? Oh, ternyata satuannya adalah mcg per 100 mili. Kemudian yang di vitamin D di sini juga harusnya 1,2 mcg per 100 mili. Begitu juga untuk yang lainnya. Karena khawatirnya nanti satuannya beda meskipun angkanya sama, tapi satuannya itu salah, berarti ya dia salah. Jadi hati-hati sekali ketika menuliskan satuan. Terus yang lain, oh ya, lebih di persyarat itu apa? Itu yang juga membuat saya juga bertanya-tanya, ini tuh lebih itu bagaimana? Karena persyaratan untuk klaim kandungan gizi itu bukan seperti ini. Jadi hati-hati sekali ketika kalian menyandingkan antara klaim yang di produknya dengan yang di persyaratannya. Gitu, Dinda. Iya, Bu, terima kasih. Beneran kah ini tidak ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan tugasnya? Dewi Handiska adakah? Ada, Bu. Oke, ini punyanya Dewi.
rendah lemak. Rendah lemak berarti artinya maksimal 3 gram per 100 gram. Kemudian ini lemak. Di sini, ini tiba-tiba muncul protein ini. Di sini itu 3,3 gram. Berarti harusnya sesuai apa tidak? Tidak sesuai, Bu. Tidak sesuai ya. Punyamu di sini bilangnya sesuai. Nah, ini yang perlu hati-hati itu di situ. Bila rendah, berarti ini tuh angka di sini, persyaratan itu adalah maksimal ya. Hati-hati maksimal. Beda dengan tinggi. Berarti kalau tinggi, ini di persyaratannya itu adalah minimal. Jadi kalau sampai kita salah di persepsi itu, nanti kesimpulannya juga salah. Nah, ini yang punyanya Dewi itu salah. Salah di kesimpulannya. Nah, ini juga hati-hati. Ini bilangnya di sini protein, padahal yang dihitung adalah yang lemak. Tuh. Dewi cukup paham dengan tugasnya? Salahnya di Iya, mana? Bu. Paham, Bu. Kalau Arida, adakah? Arida ada? Halo Arida? Arida sih di Zoom ada. Arida sedang di tempat atau tidak? Oh, sayang sekali ya, Arida tidak ada respon. Karena ini juga perlu disampaikan, tapi karena Aridanya nggak ada, kita cari yang lain deh yang di sini ada. Mohon maaf Bu, Arida barusan izin itu Bu, masih di luar katanya terkendala sinyal Bu. Oke. Kalau Nuril adakah? Nuril? Oh, Nuril juga sedang tidak ada di tempat ya. Yang lainnya ada lagi kah yang ingin ditanyakan dari tugasnya? Atau masih bingung terkait dengan perhitungan dan lain sebagainya? Monggo silakan tanyakan. Kalau Lailatus adakah? Ada, Bu. Oke, ini punyanya Lailatus yang SNI. Ini juga kosong. Kemarin tidak dicari kah? Hanya melihat dari apa? Labelnya aja, iya kah? Kemarin itu dicari, Bu, tapi saya itu kemarin lagi di kampung, Bu. Terus jaringannya itu nggak kuat gitu, jadi nggak nuntut juga waktunya, Bu, buat dicari itu. Pas kebetulan di kemasannya itu SNI-nya tidak ada, Bu. Seperti itu. Oke, jadi memang seharusnya ini itu diisi ya untuk seri Iya. SNI. Jadi, ya Bu, kemarin itu saya berangkat, jaringan lumayan lancar gitu, Bu. Terus saya cari SNI-nya itu ada, Bu. Yang itu. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya Lailatus. Sama-sama, Bu.
Sudah fix nih, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Berarti kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, nanti untuk UTS harusnya bisa ya, kalau ada perhitungan terkait dengan klaim. Insya Allah Kalau yang bisa, Bu. Insya bisa Allah, ya, Bu. Insya Allah bisa, Bu. lumayan banyak soalnya hitung-hitungannya. Dan mungkin antar orang bisa aja soalnya beda. Jadi saya harapkan, dengan waktu yang panjang ini misalkan kalian ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya daripada bingung sendiri. Ya kan ngapain juga ya bingung sendiri, bingung itu dibagi-bagi dengan teman-temannya, mungkin dengan saya gitu, kalau saya bisa bantu pasti saya bantu. Oke, Fik, ini tidak ada lagi yang ingin tanyakan? Sekali lagi? Nggak ada? Untuk Udah? sekarang masih Ya, cukup. Bu. Tidak ada, Bu. Oke, baiklah kalau begitu praktikumnya saya akhiri dulu. Ini juga, pertemuan terakhir di semester ini bersama saya. Kalau semester depan kayaknya sudah nggak ada sih dengan saya, tapi belum tahu juga sih dengan kurikulum baru seperti apa. Saya juga minta maaf bila selama membimbing masih kurang baik, masih kurang dalam membimbing kalian. Juga apabila ada salah-salah kata juga saya mohon maaf. Semoga materi yang saya berikan bisa berguna dan bermanfaat kepada kalian. Saya tutup untuk praktikumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu Dita. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.